Film aksi Cina klasik biasanya penuh dengan aksi bela diri kungfu yang menghiasi sepanjang filmnya. Itu seolah sudah menjadi ciri khas film dari negeri tirai bambu tersebut. Tapi seperti sudah menjadi magis tersendiri, hal itulah yang membuat kita seringkali merindukan film-film tersebut dan ingin menontonnya berulang-ulang. Seperti yang telah kami rangkum di video kali ini, dijamin bakal menimbulkan kesan nostalgia dan keinginan untuk rewatch kembali. Selamat datang di segmen Pondasi Portal Rekomendasi. Dan ini dia 10 film aksi nostalgia Cina yang selalu menarik dan seru meskipun dinonton berulang-ulang versi Portal Cinema. Shaolin Soccer. Pasti waktu kecil dulu, sobat semua sempat kepengen juga untuk punya kekuatan kayak di film ini waktu main sepak bola. Ini adalah film komedi aksi penuh aksi kungfu dan dikemas dengan banyak humor yang lucu dan seru. Bercerita tentang Stephen Chow yang berperan sebagai Sing, seorang biksu yang ingin menyebarkan ajaran Shaolin ke masyarakat modern. Tapi masalah yang dia jumpai adalah orang-orang di sana lebih suka sepak bola ketimbang kungfu. Sampai akhirnya Sing bersama para biksu Shaolin membentuk tim sepak bola dengan misi untuk mengalahkan tim sepak bola terkuat di kota itu. Tim mereka pun berhasil mengalahkan tim-tim lawan dengan cara yang sangat unik dan lucu, seperti teknik tendangan kungfu, pukulan, dan jurus kungfu kick yang paling ikonik. Film ini mengajarkan tentang pentingnya kerjasama dan semangat pantang menyerah yang harus kita miliki dalam berjuang. The One. Kalau bercerita tentang film aksi Cina zaman dulu, kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari aksi yang melibatkan elemen kungfu. Di film ini, Jet Li atau Gabriel Yulao memiliki ambisi dan keahlian kungfu yang sangat baik. Yulao harus mengalahkan 124 versi dari dirinya yang lain di seluruh alam semesta dan menyerap semua energi kehidupan dari mereka. Ini dilakukan Yulao untuk menjadi makhluk abadi seperti dewa yang disebut The One. Setelah mengalahkan versi ke-123 dari dirinya, Yulao dipenjara seumur hidup tapi berhasil melarikan diri. Versi terakhir yang harus dikalahkannya adalah Gabriel Lau, seorang polisi di Los Angeles. Disinilah Yulao harus berjuang dan mengalahkan Gabriel Lau untuk mencapai ambisi yang telah ia bangun. Di film ini, Jet Li menampilkan peran yang gak kaleng-kaleng dengan segudang aksi yang pastinya mengundang decak kagum. Kedalaman plot cerita dan aksi kungfu yang ditampilkan membuat kita betah walaupun menonton berulang-ulang. Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen. Film yang berkisah tentang aksi balas dendam ini berlatar di tahun 1917. Chen Zhen yang diperankan oleh Donnie Yen kembali ke Shanghai dengan identitas palsu karena dirinya diyakini sudah meninggal. Dia kemudian bergabung dengan kelompok mafia untuk mendapat informasi tentang tentara Jepang yang saat itu sedang menjajah. Hal ini dia lakukan karena ingin membalaskan dendam atas kematian gurunya yang dihabisi oleh Jepang. Dia menyusun rencana yang sangat cerdas dan berani untuk mencapai tujuannya. Chen Zhen juga harus menghadapi konflik internal tentang identitasnya yang sebenarnya dan tujuan hidup yang ingin ia capai. Di film ini, Donnie Yen menampilkan aksi pertarungan yang sangat epik. Dia melawan banyak musuh termasuk agen rahasia Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Takeshi. Perjalanannya penuh pengorbanan dan perjuangan yang mendalam. Mr. Nice Guy. Film ini bercerita tentang Jackie yang diperankan oleh Jackie Chan, seorang koki baik hati dengan kemampuan kungfu yang hebat. Dia sampai punya acara televisi yang sukses karena kehebatan memasaknya. Suatu hari, Jackie bertemu wartawan bernama Diana yang sedang merekam dan menyelidiki kasus narkotika. Aksinya diketahui oleh bos gangster yang kemudian mengejarnya. Jackie kemudian membantu Diana untuk melawan para gangster dan menyelamatkannya.
Jackie menampilkan pertarungan kungfu dengan sangat seru dan menarik. Terlebih lagi gaya bertarungnya yang khas, full aksi dan diselingi komedi. Intrik dan jalan cerita yang ditampilkan pasti membuat kita penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jackie juga mengalami banyak konflik baik dengan gangster ataupun polisi yang salah menduganya sebagai tersangka. Jackie yang kesal akhirnya memutuskan berjuang sendiri untuk menuntaskan yang telah terjadi. Kung Fu Hustle. Stephen Chow yang di sini menjadi Sing ingin menjadi anggota geng kriminal terkenal di Shanghai. Tapi karena kemampuan kungfunya yang jelek, Sing selalu gagal mencapai tujuannya. Suatu hari, Sing dan sahabatnya pergi ke pemukiman yang dihuni orang-orang dengan keahlian kungfu yang baik. Mereka pura-pura jadi anggota geng untuk mengambil alih pemukiman tersebut. Tapi aksi mereka gagal saat bertemu suami istri yang jago kungfu. Disinilah mereka terlibat pertarungan kungfu penuh aksi dan diselingi dengan humor yang lucu. Di sini Stephen Chow menampilkan akting yang sangat profesional dengan pedalaman peran yang ditampilkannya. Ambisinya untuk menjadi seorang anggota geng membuatnya berusaha untuk menjadi ahli kungfu yang hebat. Walaupun ditonton berkali-kali, dijamin tetap aja kita dibuat terkesima dengan aksi-aksi keren dalam film yang satu ini. The Forbidden Kingdom. Film ini bercerita tentang seorang remaja bernama Jason Tripitikas yang diperankan oleh Michael Angarano yang tinggal di Boston, Amerika. Suatu hari, Jason menemukan toko antik yang menjual DVD langka. Dia kemudian membeli DVD kungfu dan tongkat seperti milik Monkey King. Tapi kemudian Jason terlempar ke dunia fantasi Cina kuno dan dia bertemu dengan Lu Yan atau Jackie Chan, seorang biksu dengan keahlian kungfu di atas rata-rata. Lu Yan mengatakan bahwa Jason adalah orang terpilih untuk melakukan perjalanan menyelamatkan Raja Monyet yang diperankan oleh Jet Li dari penjara yang dijaga oleh penjahat yang kejam. Jason dan Lu Yan pun kemudian memulai perjalanan. Mereka harus menghadapi banyak tantangan dan musuh yang kuat. Sepanjang perjalanan, Jason belajar banyak tentang kungfu dan penggunaan keahlian tersebut untuk melindungi diri. Ip Man. Semua seri film Ip Man memang gak bakalan pernah munculin kata bosan untuk ditonton. Sebagai salah satu film ikonik dan terbaik sepanjang masa, aksi-aksi dalam film Ip Man memang selalu punya tempat tersendiri di hati para penikmat film. Seri pertama film ini bercerita tentang perjalanan hidup dari seorang guru Wing Chun bernama Ip Man yang diperankan oleh Donnie Yen, yang juga merupakan guru Wing Chun dari Bruce Lee. Film pertama ini bercerita tentang kehidupan Ip Man yang awalnya makmur dan berkecukupan, tapi semuanya berubah waktu kota Fosan jatuh ke tangan Jepang dalam penjajahan. Suatu hari, Jenderal Miura, komandan Jepang, mengadakan pertarungan bela diri dengan hadiah sekarung beras. Setelah banyak teman Ip Man yang ikut tapi dihabisi di tempat, dan karena ketidakadilan yang ada di sana, Ip Man pun menantang pasukan Jepang 1 lawan 10 di hadapan masyarakat. Dia pun berhasil mengalahkan semuanya dan membuat Jenderal Miura mengajak bergabung ke pasukan Jepang. Tawaran itu pun ditolak mentah-mentah dan membuat Jenderal Miura ingin duel langsung melawan Ip Man. Wheels on Meals. Salah satu film paling ikonik dari Jackie Chan ini bercerita tentang dua sahabat yang punya usaha makanan keliling yang mereka beri nama Wheels on Meals. Mereka sangat terkenal di Barcelona karena dagangannya murah dan enak. Tapi kehidupan mereka berubah waktu menyelamatkan seorang wanita bernama Sylvia yang sedang dikejar penjahat. Dari sinilah banyak adegan petualangan penuh aksi yang bakal terjadi. Apalagi penyajian komedi fightingnya ditampilkan dengan sangat baik dan pastinya mengundang gelak tawa. Di sini Jackie Chan menampilkan aksi kungfu yang sangat garang seperti di pasar, di atas mobil van, sampai dalam gedung. Gak ketinggalan juga sahabatnya dengan aksi yang gak kalah mantap. Film ini mengajarkan tentang pentingnya membantu sesama dan menjaga persahabatan dengan baik. Dan pastinya buat kita gak bakalan bosan untuk nonton berkali-kali.
From Beijing with Love. Ini adalah film yang dijuluki sebagai parodi dari film-film James Bond. Hal ini tidak terlepas dari segudang aksi penuh humor yang ditampilkan di sepanjang film. Kisah film ini dimulai ketika seorang penjahat bernama Golden Gun mencuri tengkorak dari fosil dinosaurus satu-satunya yang ada di Cina. Pemerintah kemudian mengirimkan agen khusus bernama Ling Lingqi yang diperankan oleh Stephen Chow ke Hong Kong untuk menemukan kembali tengkorak tersebut. Di sana dia bertemu dengan Lee Hyun Kam yang menawarkan untuk membantu Lingqi menjalankan misinya. Tapi rupanya Lee Hyun Kam adalah anak buah Golden Gun yang ditugaskan untuk memberi petunjuk palsu kepada Lingqi. Sampai masuk ke sebuah pesta untuk mencari petunjuk, keduanya berpisah dan Lee Hyun Kam ingin menghabisi Lingqi dari jauh. Tapi semua jadi kacau karena ada dua pengeksekusi bayaran yang merusak pesta. Lingqi berhasil keluar dari sana dan melarikan diri. Dan dari situ masih banyak aksi menarik dan penuh humor lainnya yang ditampilkan oleh Stephen Chow alias Ling Lingqi. God of Gamblers. Film ini bercerita tentang seorang penjudi handal yang ahli dan selalu beruntung setiap bermain. Chow Yun-fat yang berperan sebagai Ko Chun sampai dijuluki God of Gamblers. Ko Chun punya banyak lawan yang berusaha untuk selalu mengalahkannya, seperti Dragon yang menggunakan banyak kecurangan dan aksi untuk bisa menang dari Ko Chun. Pihak berwenang yang berusaha menangkap Ko Chun yang sudah terlalu jago bermain judi, dan juga pihak-pihak jahat yang memanfaatkan Ko Chun untuk kepentingan pribadi mereka. Kehidupannya berubah ketika Little Knife yang diperankan oleh Andy Lau meminta untuk jadi muridnya. Walaupun awalnya menolak, Ko Chun akhirnya mengajari trik dan skill yang dia punya kepada Little Knife. Ko Chun dan Little Knife punya perbedaan pendapat yang seringkali menimbulkan konflik. Ko Chun yang biasanya main dengan cara baik dan lebih bersih, tapi Little Knife ingin lebih barbar dan beresiko. Ko Chun juga punya masalah dengan Janice, orang wanita yang dia cintai, yang menginginkan Ko Chun meninggalkan kehidupan kelamnya. Tapi film ini kurang cocok untuk dipertontonkan kepada anak-anak karena beberapa adegannya.